Saya ingin mulai dengan sebuah pengakuan pribadi. Saya semakin sering khawatir melihat ayah saya yang tampak kelelahan, kehilangan semangat, bahkan mulai menarik diri dari hal-hal yang dulu ia cintai. Saya tahu beliau bukan satu-satunya. Dan hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama seorang tokoh luar biasa, dokter senior, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan pria lanjut usia. Beliau telah menolong ratusan pasien, menulis buku sehat di usia emas, dan dikenal karena ketegasan dan kasih sayangnya. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dokter. Raka saya di sini untuk memastikan para lansia hidup sehat. Tapi mereka harus dengar peringatan saya. Jangan anggap biasa rasa lelah dan turunnya semangat. Itu bisa dicegah, bahkan dibalikkan. Tadi saya sudah cerita soal ayah saya yang makin hari makin kehilangan energi. Tapi, benarkah itu takdir setiap pria di usia 60-an? Justru sebaliknya, Raka. Selama 30 tahun saya menangani pasien lansia, saya bisa katakan tubuh pria itu bukan rusak, tapi salah diberi bahan bakar. Bahan bakar? Maksud Ibu, makanan? Ya, makanan yang salah bisa mematikan semangat hidup. Tapi kabar baiknya, yang tepat bisa menyalakan kembali vitalitas. Tanpa pil mahal, tanpa suntikan. Jadi, rasa lelah gairah menurun itu bukan kodrat usia? Itu gejala. Dan bisa diperbaiki. Saya akan buktikan dengan cerita nyata. Seorang pasien saya, Pak Hendra, 72 tahun. Ia datang dengan mata lelah dan suara pelan berkata, "Dokter, saya sudah bukan laki-laki lagi." Aduh, kalimat seperti itu pasti menyakitkan untuk diucapkan ya, Dok? Sangat. Tapi bukan akhir. Saya temukan penyebabnya bukan umur, tapi aliran darahnya lemah. Dan solusi pertamanya, buah merah yang sering dianggap remeh. Buah merah? Maksud dokter, semangka? Bukan, delima. Banyak yang mengira itu cuma pemanis di atas salad. Padahal, ini senjata rahasia pria usia emas. Wah, saya baru tahu. Apa hebatnya delima? Kayak punicalagin. Senyawa ini bisa memperbaiki pembuluh darah, meningkatkan nitrat oksida, membuka jalan darah agar lancar. Terutama ke area penting bagi pria. Jadi delima bisa bantu urusan vitalitas? Lebih dari itu. Dalam studi klinis pria yang minum jus delima murni tiap pagi, hanya 2 minggu sudah terasa perbedaannya kualitas durasi dan semangat kembali. Dan itu juga terjadi pada Pak Hendra? Betul. Ia minum 6 ons jus delima setiap pagi. Dalam waktu singkat, ia kembali dengan langkah lebih tegap, wajah lebih cerah. Dan istrinya pun mulai melirik lagi, katanya sambil tertawa. Wah, itu kisah yang menginspirasi. Jujur, saya tidak mengira solusi sebesar itu datang dari buah. Karena kita sering salah fokus. Cari solusi mahal, lupa kekuatan alam. Jeda sebentar, teman-teman yang sedang menonton, coba tulis di komentar. Anda tinggal di kota mana dan masalah kesehatan. Apa yang paling Anda khawatirkan saat ini? Kami akan baca satu persatu. Kembali ke pembahasan. Jadi, delima itu ibarat sungai yang melancarkan aliran tubuh. Lalu bagaimana dengan hormon pria? Nah, disinilah kita masuk buah kedua. Buah hijau lembut, tapi sering dijauhi karena katanya berlemak. Padahal justru itulah kuncinya. Jangan bilang alpukat. Tepat. Ini jebakan kedua. Banyak pria takut lemak, padahal alpukat penuh lemak baik. Lemak tak jenuh tunggal, yang tubuh butuh untuk produksi testosteron. Testosteron? Itu kan bahan bakar utama semangat hidup pria. Betul. Dan setelah usia 60 kadar hormon ini bisa turun drastis jika tidak dibantu. Saya punya kisah Pak Darto, 68 tahun. Rajin olahraga, makan sehat, tapi merasa hampa. Saya sudah tidak punya semangat sebagai laki-laki, katanya. Dan solusinya alpukat? Ia mulai makan setengah buah alpukat setiap pagi. 1 minggu saja ia kembali. Lebih hidup. Tidurnya nyenyak. Suaranya lebih mantap. Bahkan katanya, saya mulai bercanda lagi sama istri, Dok. Jadi, bukan karena dia tua, tapi karena tubuhnya tidak punya bahan bakar hormon? Persis. Alpukat juga bantu turunkan kortisol, hormon stres yang mematikan gairah diam-diam.
Inilah kekuatan sederhana dari makanan yang sering kita anggap remeh. Wah, 2 buah pertama sudah membuat saya berpikir ulang soal sarapan pagi. Tapi, tadi dokter sebut ada buah ketiga. Ada. Dan justru ini yang paling sering kita abaikan. Padahal, kekuatannya luar biasa. Kita tahan dulu ya. Buah ketiga akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Buah 3 warna 3 fungsi. Tapi baru 2 yang kita bahas. Saya makin penasaran dengan buah ketiga yang katanya paling sering diremehkan. Raka ini buah yang setiap rumah pasti punya. Tapi justru karena terlalu akrab banyak pria mengabaikan kekuatannya. Kita sedang bicara tentang pisang. Pisang, wah, itu sarapan favorit ayah saya. Tapi, benar bisa sekuat itu, Dok? Sangat benar. Pisang adalah pengisi baterai tubuh. Bukan hanya untuk otot, tapi juga untuk otak, suasana hati, dan daya tahan tubuh pria lanjut usia. Jadi bukan cuma mencegah kram otot ya? Bukan. Pisang kaya kalium, mineral penting untuk menjaga tekanan darah stabil. Ia bekerja sama dengan nitrat oksida dari D5 untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Bukan itu saja, ada magnesium, vitamin B6, bahkan triptofan. Triptofan itu zat yang bikin kita merasa tenang ya? Betul. Triptofan diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Itulah kenapa pasien saya Pak Surya 73 tahun mengalami perubahan besar hanya dengan 1 buah pisang setiap pagi. Apa yang dialami Pak Surya, Dok? Ia datang ke klinik dengan keluhan klasik. Dok, saya capek terus. Bangun pagi pun sudah letih. Tapi setelah saya tanya, ternyata ia sering melewatkan sarapan. Saya minta ia mulai dengan 1 buah pisang selai kacang dan segelas air putih. Dan hasilnya? Hanya dalam beberapa hari, ia merasa lebih stabil. Tidak mudah lelah, lebih fokus, dan bahkan mulai menikmati aktivitas pagi lagi. Wah, hanya dari 1 buah pisang. Karena bukan hanya soal buahnya Raka, tapi sinyal pagi hari yang dikirim ke tubuh. Pisang memberi energi langsung ke sel tubuh. Ini bukan soal rasa kenyang, ini soal mengisi ulang kehidupan. Jadi sekarang kita punya 3 senjata D5 untuk aliran darah alpukat untuk hormon pisang untuk energi. Tapi Dok, bagaimana cara menggabungkannya agar hasilnya maksimal? Pertanyaan bagus. Ini yang saya sebut sebagai trio vitalitas pagi. Kombinasi ini bukan ramuan ajaib, tapi prinsip ilmiah yang sangat kuat dan mudah dilakukan. Wah, saya suka kata mudah, Dok. Banyak penonton pasti juga ingin solusi yang praktis. Setiap pagi minum 1 gelas jus D5 murni, lalu makan setengah buah alpukat dan 1 buah pisang utuh. Bisa dikombinasikan jadi sarapan lezat atau dimakan terpisah. Yang penting dikonsumsi bersamaan dalam 1 waktu. Kenapa harus bersamaan, Dok? Karena ketiganya saling mendukung. D5 memperlebar jalan aliran darah. Alpukat menjaga kadar gula tetap stabil, sehingga energi dari pisang tidak melonjak tiba-tiba. Dan kalium pisang memperkuat efek nitrat oksida dari D5. Seperti orkestra yang saling menguatkan ya. Persis tubuh pria butuh sinyal yang jelas. Dan trio buah ini memberi sinyal bahwa hari dimulai. Dengan kekuatan bukan kelemahan. Jeda sebentar. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, tulis angka 1 di komentar. Kalau belum sesuai harapan, tulis angka 0 dan beritahu kami apa yang perlu diperbaiki. Kami ingin terus meningkatkan kualitas untuk Anda. Kembali ke topik, dokter, apakah hasilnya cepat terlihat? Banyak pasien saya merasakan perubahan dalam 5-7 hari. Tidak drastis seperti sulap, tapi stabil dan menyeluruh. Yang paling sering saya dengar tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan istri lebih bahagia. Hahaha, itu indikator penting juga ya, Dok? Sangat penting. Kehidupan intim bukan soal umur, tapi soal aliran darah, hormon, dan energi. 3 hal yang bisa kita bangun kembali setiap pagi. Saya benar-benar terinspirasi dan yakin para penonton juga. Tapi apakah cukup hanya dengan buah? Itu pertanyaan bagus. Di bagian selanjutnya, saya akan ungkap 1 perubahan kecil yang bisa meningkatkan efek dari 3 buah ini secara luar biasa. Wah, penasaran banget. Jangan kemana-mana. Kita akan masuk ke rahasia tambahan setelah ini. 3 buah sudah kita bahas. Dan tadi Ibu sempat menyebut ada 1 langkah tambahan, sesuatu yang bisa memperkuat efeknya secara drastis. Betul, Raka.
Ini bukan trik, bukan suplemen, tapi kebiasaan kecil yang sering diabaikan, padahal punya dampak besar terhadap cara tubuh menyerap nutrisi. Wah, makin menarik. Apa kebiasaan itu, Dok? Jawabannya adalah makan perlahan. Sadari setiap gigitan. Karena proses pemulihan tubuh bukan hanya dimulai dari apa yang dimakan, tapi juga bagaimana cara kita memakannya. Saya baru sadar. Banyak orang makan sambil main HP, nonton TV, bahkan sambil berdiri. Tepat. Saat Anda makan tergesa tubuh, tidak sempat mengaktifkan enzim pencernaan yang penting. Nutrisi dari delima alpukat dan pisang tidak terserap optimal. Itu seperti Anda punya emas, tapi ditaruh di luar rumah tidak pernah masuk ke dalam. Jadi, Dok, kebiasaan sederhana seperti makan perlahan bisa membuat trio buah itu bekerja lebih kuat. Sangat. Saya menyebut ini langkah pengunci. Bahkan saya punya pasien Pak Rahmat 70 tahun. Beliau sudah coba buah-buahan yang saya sarankan tapi belum terasa. Ternyata, ia makan sambil nonton berita tergesa tanpa fokus. Dan setelah dia ubah cara makannya, Saya minta beliau duduk di meja tanpa gangguan. Hanya 10 menit fokus pada makanan mengunyah perlahan. Dalam seminggu hasilnya jauh lebih baik. Nafsu makan membaik, pencernaan lancar, dan semangatnya naik. wah, ini pengingat untuk saya juga. Karena saya sering makan sambil membalas pesan. Raka, tubuh kita bukan mesin otomatis. Ia butuh perhatian. Dan perhatian itu dimulai dari cara kita memberi makan. Jadi bisa saya simpulkan begini, delima alpukat pisang. Itu fondasi. Tapi kuncinya adalah makan dengan sadar. Tepat. Dengan begitu tubuh akan mengenali sinyal pemulihan dan mulai bekerja dari dalam. Tapi, Dok, bagaimana dengan pria yang sudah minum obat tekanan darah tinggi atau diabetes? Apakah tetap bisa mencoba pola ini? Pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya, ya bisa. Tapi tetap konsultasikan dengan dokter pribadi masing-masing. Karena makanan ini bukan pengganti obat, tapi pelengkap alami yang membantu tubuh merespons lebih baik. Artinya tidak bertentangan dengan pengobatan modern. Tidak, justru memperkuat. Banyak pasien saya yang tadinya tergantung pada obat-obatan, setelah tubuh mereka mulai seimbang. Dosis obatnya bisa dikurangi secara bertahap, tentu dengan pengawasan. Luar biasa ya, Dok. Alam sebenarnya sudah menyiapkan jawabannya. Kita saja yang lupa cara membacanya. Tepat sekali. Delima alpukat pisang bukan buah ajaib, tapi mereka bicara dalam bahasa tubuh. Bahasa yang sudah dikenali sejak kita lahir. Dan kita tinggal belajar kembali untuk mendengarkan. Betul. Dan itu dimulai dari pagi hari. Dokter, saya yakin banyak penonton sekarang ingin mulai besok pagi. Tapi bagaimana kalau tidak suka jus delima? Atau susah menemukan alpukat di daerahnya? Ada alternatif lokal yang bisa digunakan. Misalnya, kalau sulit menemukan delima, bisa diganti dengan semangka merah. Juga kayak likopen dan membantu aliran darah. Alpukat bisa diganti dengan kelapa muda segar, yang juga mengandung elektrolit dan lemak baik. Wah, berarti tidak ada alasan lagi ya? Tidak ada. Asal ada niat. Makanan alami tersedia di pasar tradisional. Dan semua bisa dimulai tanpa biaya besar. Saya makin kagum, tapi juga makin ingin tahu bagaimana kita bisa menjaga semangat ini agar tidak padam di tengah jalan. Itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena vitalitas tidak hanya dibangun dari makanan, tapi juga dari pikiran harapan dan tujuan hidup. Wah, makin dalam. Kita akan bahas tentang kekuatan mental dan emosi yang mendukung kesehatan pria lansia di bagian selanjutnya. Jangan lewatkan. Dari tadi kita bicara soal tubuh, darah, hormon, energi. Tapi tadi Ibu sempat sebut bahwa vitalitas juga datang dari pikiran harapan dan tujuan hidup. Betul sekali, Raka. Banyak pria di usia 60-an yang tubuhnya masih bisa pulih, tapi pikirannya sudah menyerah lebih dulu. Dan inilah yang paling menyedihkan. Menyerah dalam diam ya, Dok? Ya, banyak yang terlihat diam, tapi dalam hati merasa tidak lagi berarti, tidak lagi dibutuhkan. Dan rasa itu lebih mematikan daripada tekanan darah tinggi. Saya pernah dengar kalimat ini, yang membuat pria tua bukan usia, tapi kehilangan alasan untuk bangun pagi. Tepat sekali. Maka saya selalu katakan, jika Anda masih bisa membuka mata di pagi hari itu, berarti tubuh Anda belum selesai. Masih ada potensi, masih bisa berubah.
Tapi bagaimana cara menyalakan kembali semangat itu, Dok? Kuncinya ada pada satu hal keterlibatan. Pria usia emas harus tetap terlibat dalam keluarga komunitas atau hal-hal yang mereka cintai. Seperti hobi kegiatan sosial atau mungkin berkebun. Betul, bahkan kegiatan sesederhana menyiram tanaman tiap pagi, berbincang dengan cucu, atau berbagi cerita dengan tetangga bisa memberi rasa hidup kembali. Dok, saya jadi teringat salah satu sahabat ayah saya. Dulu beliau pensiunan pejabat sangat dihormati. Tapi setelah pensiun beliau lebih banyak menyendiri. Dan kondisinya menurun drastis. Itu sangat umum terjadi. Karena pria usia emas sering kehilangan peran sosialnya. Padahal tubuh butuh makna sama seperti butuh makanan. Luar biasa ya. Jadi makanan dan makna itu seperti dua sayap yang harus seimbang. Persis. Tanpa salah satunya kita akan kehilangan keseimbangan. Kalau boleh tanya apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi pasien yang terlihat sudah putus asa? Saya tidak langsung beri saran medis. Saya tanya satu hal. Apa hal kecil yang dulu membuat Bapak tersenyum? Dari situ saya bangun jembatan emosi. Karena ketika hati tersentuh tubuh lebih mudah diajak sembuh. Wah, itu dalam sekali, Dok. Raka tubuh kita ini cerdas. Tapi lebih dari itu ia juga peka. Ia bisa merasa ketika kita merawatnya dengan cinta atau ketika kita menyerahkannya pada rasa putus asa. Jadi kesimpulannya kalau mau sehat di usia emas, kita perlu rawat tubuh dengan makanan alami dan rawat jiwa dengan makna hidup. Tepat. Dan saya ingin tambahkan satu pesan penting. Penuaan bukan musuh, tapi menyerah adalah bencana. Itu harus dicatat. Teman-teman, siapa di sini yang masih punya semangat untuk terus belajar dan hidup sehat? Tulis angka 1 di komentar. Kalau Anda masih bingung, mulai dari mana tulis pertanyaannya juga, kami akan bantu jawab. Dokter, sebelum kita masuk ke bagian akhir, apakah ada pesan untuk para istri anak atau keluarga dari pria lansia? Ada. Jangan anggap diamnya mereka sebagai tidak butuh bantuan. Banyak pria malu untuk mengeluh, tapi mereka sangat butuh dukungan. Satu kata penyemangat bisa menjadi obat terbaik. Jadi kesehatan pria bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Betul, kita semua berperan. Karena menjaga ayah suami atau kakek yang kita sayangi adalah bentuk cinta yang paling nyata. Wah, saya terharu mendengarnya. Dan saya yakin banyak penonton juga. Tapi kita belum selesai. Di bagian berikutnya kita akan rangkum semua ilmu hari ini dan siapkan langkah konkret yang bisa langsung Anda mulai besok pagi. Ya, jangan lewatkan. Karena ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang lebih bertenaga, lebih bermakna dan lebih membahagiakan. Wah, rasanya perjalanan kita hari ini sudah seperti membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tapi sekarang saya ingin bantu para penonton merangkumnya, Dok. Apa langkah konkret yang bisa mereka lakukan besok pagi? Sangat sederhana, Raka. Saya menyebutnya ritual 5 menit pagi untuk pria usia emas. Hanya butuh waktu 5 menit, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh hari Anda. 5 menit? Wah, bahkan lebih cepat dari menyeduh kopi ya. Justru bisa digabung dengan kopi pagi Anda kalau mau. Tapi pastikan lakukan 3 hal ini. 1 minum 1 gelas kecil jus delima murni tanpa gula. 2 makan setengah alpukat. 3 1 buah pisang utuh. Lalu duduk diam selama 2 menit. Nikmati makanan itu tanpa gangguan. Dan itu sudah cukup. Itu awalnya. Tubuh Anda akan mulai menyesuaikan. Dalam waktu 1 minggu, Anda akan mulai merasakan perubahan. Energi pagi, kestabilan emosi, dan semangat yang lebih kuat. Dok, apakah semua pria bisa melakukannya termasuk yang sudah sakit? Bisa. Justru mereka yang paling saya dorong untuk mencoba. Karena perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada perubahan besar yang cuma sebentar. Saya suka itu, kecil tapi konsisten. Tapi, bagaimana kalau mereka bosan makan itu tiap pagi? Variasi bisa dilakukan. Pisang bisa dibuat smoothie, alpukat bisa dioles di roti gandum delima, bisa dijadikan infused water. Intinya tetap pada bahan dasarnya. Tubuh Anda tidak peduli tampilannya, tapi butuh kandungannya. Wah, jadi bisa kreatif juga ya? Sangat. Bahkan saya sarankan libatkan cucu pasangan atau teman saat menyiapkan sarapan pagi.
Itu bukan hanya makanan, tapi momen ikatan yang memperkuat semangat hidup. Luar biasa. Saya bisa bayangkan seorang kakek duduk bersama cucunya berbagi pisang dan cerita. Itu bukan hanya sehat, itu juga membahagiakan. Raka, itulah inti dari semua ini. Kita tidak sedang memburu masa muda yang sudah lewat. Kita sedang mengklaim kekuatan baru, yang tenang, yang stabil, dan yang penuh makna. Dokter, saya harus jujur. Percakapan hari ini membuat saya melihat ayah saya dengan cara yang baru. Bahwa beliau bukan melemah, tapi hanya belum diberi bahan bakar yang benar. Dan sebagai anak Anda bisa jadi bagian dari perubahan itu. Mulailah dari dapur. Mulailah dari satu pagi. Mulailah dari satu buah. Teman-teman penonton, saya harap Anda juga merasakan hal yang sama. Dan sekarang saya ingin tahu, apakah video ini menyentuh hati Anda? Kalau iya, tulis angka 1. Kalau Anda merasa masih kurang, tulis angka 0 dan beritahu kami kenapa. Kami ingin belajar dari Anda. Di bagian terakhir nanti kami akan berikan pesan penutup dan ajakan terakhir. Jangan lewatkan, karena bisa jadi ini momen yang akan mengubah cara Anda melihat masa tua selamanya. Kita sudah sampai di ujung perjalanan hari ini. Tapi saya yakin, ini bukan akhir. Justru mungkin ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih penuh, lebih sehat, dan lebih bertenaga. Betul, Raka. Dan saya ingin semua pria yang menonton hari ini mengingat satu hal, vitalitas sejati tidak pernah punya tanggal kedaluarsa. Selama Anda hidup, tubuh Anda selalu bisa dipulihkan. Tapi Anda harus bertindak. Dan tindakan itu dimulai dari 1 gelas jus delima, setengah alpukat, dan 1 buah pisang. Ya, 3 buah, 5 menit. Tapi hasilnya bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Tapi itu baru langkah awal. Karena tadi kita juga belajar bahwa semangat makna dan dukungan keluarga juga sangat penting. Tepat. Makanan memberi energi, tapi semangat memberi arah. Tanpa arah, tubuh hanya bergerak, tapi tidak maju. Dok, boleh saya minta Ibu menyampaikan pesan terakhir untuk para pria usia emas di Indonesia? Tentu. Bapak-bapak yang saya hormati, jangan pernah terima kelelahan sebagai takdir. Jangan biarkan kehilangan gairah menjadi penutup cerita Anda. Karena tubuh Anda belum selesai. Ia masih menunggu Anda untuk memimpinnya. Bukan dengan obat mahal, tapi dengan cinta, dengan makanan yang tepat, dan dengan harapan yang hidup. Saya merasa merinding mendengarnya, Dok. Dan satu hal lagi, jangan simpan pengetahuan ini sendiri. Bagikan video ini kepada ayah, kakak, adik, laki-laki, atau sahabat yang Anda pedulikan. Karena bisa jadi, itu adalah hadiah terbesar yang pernah Anda berikan. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa buah delima bisa memperlancar aliran darah, alpukat membantu hormon tetap menyala, dan pisang memberikan energi murni untuk tubuh dan pikiran. Semuanya tersedia di dapur Anda. Bukan di apotek, bukan di rumah sakit, tapi di meja makan yang Anda lewati setiap hari. Mari bersama-sama mendefinisikan ulang arti menua, bukan dengan kelemahan, tapi dengan kekuatan dan harga diri. Saya percaya setiap pria Indonesia bisa menjadi versi terbaik dirinya, bahkan di usia 70, bahkan di usia 80, asal diberi kesempatan. Dan kesempatan itu ada di tangan Anda sendiri. Dan bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis komentar Anda. Karena kami akan terus hadir untuk membahas topik-topik penting lainnya tentang kesehatan pria usia emas. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Mari kita hidup sehat, hidup bermakna, dan hidup sepenuhnya, tanpa menunggu nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap saksikan hingga akhir, karena rahasia hidup sehat seringkali ada dalam hal-hal yang paling sederhana.